Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 5 pokok Calvinis, khususnya bagian yang ketiga, yaitu limited atonement. Next. Oke, saudara-saudara, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kehendak manusia hanya tertuju kepada kejahatan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saudara Yasin dalam Total Depravity. Sehingga manusia tidak memiliki kemampuan dalam dirinya sendiri untuk dapat menanggap Injil yang menyelamatkan itu. Ini menyebabkan manusia berada dalam suatu masalah yang sangat serius, di mana setiap orang harus menghadapi hukuman yang mengerikan akibat dosa. Karena tidak ada seorang pun yang dapat lepas dan terbebas daripada belenggu dosa itu. Oleh karena itu, manusia membutuhkan seorang penolong, penyelamat yang dapat melepaskan mereka daripada belenggu dosa itu. Itulah sebabnya dengan kedaulatan dan kasih Allah, Ia menyediakan satu jalan bagi manusia untuk menyelamatkan manusia, yaitu dengan kematian Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna. Saudara-saudara, berbicara tentang kematian Kristus, hal ini memiliki signifikansi yang besar dalam doktrin Kristen. Tetapi pengertiannya telah direfleksikan dalam pandangan yang sangat beragam, khususnya dalam kaitannya dengan doktrin soteriologi atau keselamatan. Begitu banyak pemahaman yang keliru terhadap keselamatan di dalam Kristus, seperti pada akhir-akhir ini, yang menjadi suatu topik perbincangan yang sangat hangat di tengah iman Kristen, akan kemunculan Kristen progresif, di mana mereka percaya bahwa keselamatan itu ada di luar Kristen, keselamatan itu ada di luar Kristus, ketika mereka melakukan suatu kebaikan yang sebenarnya bersifat relatif, yang artinya mereka sedang berada di dalam posisi atau kondisi yang terhilang daripada sumber kebenaran itu, yang adalah Allah itu sendiri. Sehingga saudara-saudara memunculkan berbagai pertanyaan yang skeptis di sini. Contohnya seperti, bagi siapakah Kristus mati? Dosa-dosa siapakah yang sebenarnya ditebus oleh Kristus? Bagi siapakah Kristus turun ke dalam maut? Siapakah yang diperdamaikan oleh Kristus? Apakah tujuan utama Kristus untuk menyelamatkan semua orang atau hanya sebagian? Next. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, saudara-saudara, paling sedikitnya ada 2 jawaban yang sangat kontroversial sepanjang perjalanan gereja. Jawaban yang pertama datang dari kaum Armenian. Kaum Armenian memberikan suatu pernyataan terhadap pertanyaan ini, yaitu Kristus mati untuk semua orang. Kemudian jawaban yang kedua datang dari kaum Calvinis. Mereka menjawab bahwa Kristus mati hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kaum Armenian mempercayai suatu penebusan yang universal atau general salvation, sedangkan Calvinis mempercayai suatu keselamatan yang terbatas, yaitu particular salvation. Namun saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai limited atonement ini, kita akan perlu memahami definisi dan maksud yang sebenarnya dari penebusan terbatas, sehingga kita terhindar dari kekeliruan di dalam memahami limited atonement ini. Limited atonement itu terdiri dari 2 kata, yaitu limited dan atonement. Limited berasal dari bahasa Latin, yaitu limitatus, yang artinya terbatas atau dibatasi. Dalam pengertian secara teologisnya, itu berarti kata ini mengacu pada keyakinan bahwa penebusan itu hanya ada di dalam Kristus dan tidak kepada semua orang, karena Allah mengasihi orang dengan kasih yang khusus. Kemudian atonement itu berasal dari bahasa Inggris pertengahan. Jika dieja berbunyi demikian, atonement. Secara harfiah berarti menjadi satu. Istilah ini merujuk pada rekonsiliasi atau perdamaian antara manusia dengan Allah, di mana ada suatu proses atau kisah atau peristiwa yang memperdamaikan hubungan manusia yang telah rusak dengan Allah akibat dosa. Dan itu diperoleh melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, istilah terbatas bukan berarti penebusan Kristus terbatas dalam kemampuan untuk menyelamatkan manusia. Kuasa Kristus, kematiannya sangat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sebaliknya, kaum Calvinis percaya bahwa penebusan Kristus
itu terbatas dalam cakupannya, tetapi kuasanya itu sangat sempurna. Dia memiliki nilai dan harga yang tidak terbatas. Artinya, Kristus bertujuan menghapus dosa dari sejumlah orang tertentu saja, yaitu orang-orang yang dikasihi Allah dengan kasih yang khusus sejak kekalan. Penebusan yang tak terbatas nilainya itu dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu, tidak kepada semua orang. Inilah yang dimaksud dengan penebusan terbatas yang sesungguhnya. Sehingga yang saya harapkan ketika kita telah mengerti bagaimana yang dimaksud dengan sebenarnya di dalam limited atonement ini, kiranya kita dapat terhindar dari pengertian-pengertian yang keliru. Oleh karena itu, kita akan membahasnya lebih kokoh lagi dengan melihat dasar Alkitab di dalam limited atonement. Next lagi. Ya. Yang pertama, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 15, saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita mendengar. Demikian firman Tuhan, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku menyerahkan nyawaku bagi domba-domba. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 10 ini, Yesus menggunakan ilustrasi gembala dan kawanan dombanya. Ia mengatakan bahwa ia adalah gembala dan ia memiliki kawanan domba. Ia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Mereka mendengar suaranya dan mengikutinya, dan ia memberikan kepada mereka hidup yang kekal sehingga mereka tidak akan binasa. Saudara-saudara, domba-domba ini ibaratkan orang-orang percaya yang sejati. Bagi domba-domba inilah, bukan bagi seluruh dunia, Yesus menyerahkan nyawanya. Yohanes pasal 10 ayat 11, demikian, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian Yesus kembali menegaskan dalam ayat yang ke-15 pada pasal yang sama, yaitu pasal 10, berbunyi demikian, aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Ini menunjukkan penebusan yang terbatas. Ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya saja, dan hanya bagi domba-dombanya, bukan bagi domba-domba yang lain. Kemudian saudara-saudara, dasar Alkitab yang kedua